I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Firarisna dengan NIM 2522157. Saya dari kelas PTIK 2E. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa bab dari mata kuliah Sistem Basis Data yang diajukan untuk memenuhi tugas dari Bapak Rian Amanda. Bab pertama yaitu konsep basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi data tersebut. Ada komponen sistem basis data. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware. Yang kedua yaitu sistem operasi atau operating system. Yang ketiga yaitu manajemen sistem atau DBMS. Yang keempat pemakai atau user. Yang kelima aplikasi atau perangkat lain. Selanjutnya yaitu tujuan dari sistem basis data. Yang pertama yaitu mengatur atau mengorganisasikan data. Yang kedua yaitu tidak ada duplikasi data. Yang ketiga data terintegrasi. Dan yang keempat data tidak tergantung pada program aplikasi. Yang kelima data dapat dipakai secara bersama. Yang keenam dapat diterapkan standarisasi. Yang ketujuh informasi selalu mutakhir. Yang kedelapan untuk memenuhi kebutuhan konten. Yang kesembilan menyediakan struktur informasi yang mudah dipahami. Dan yang ke-10 mendukung kebutuhan pemrosesan kinerja. Selanjutnya yaitu manfaat dari sistem basis data. Yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan. Yang kedua kebersamaan pemakai. Yang ketiga pemusatan kontrol data. Yang keempat efisiensi ruang penyimpanan. Yang kelima keakuratan. Yang keenam ketersediaan. Yang ketujuh kelengkapan. Yang kedelapan keamanan. Yang kesembilan kemudahan dan pembuatan program aplikasi baru. Yang ke-10 user view atau pemakaian langsung. Selanjutnya itu risiko pemakaian basis data. Yang pertama perlu personal khusus. Yang kedua perlu perangkat lunak bahkan perangkat keras atau perangkat keras khusus. Yang ketiga perlu backup eksplisit. Yang keempat konflik pada data yang dipakai bersamaan. Yang kelima perlu konsensus antara organisasi yang memakai basis data. Selanjutnya yaitu operasi dasar basis data. Yang pertama pembuatan basis data. Yang kedua penghapusan basis data. Yang ketiga pembuatan file atau tabel. Yang keempat penghapusan file atau tabel. Yang kelima pengubahan tabel. Yang keenam penambahan data. Yang ketujuh pengambilan data. Dan yang kedelapan penghapusan data. Selanjutnya yaitu tahap pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, menentukan kelompok pemakai dan bidang aplikasi. Yang kedua, lakukan peninjauan dokumentasi. Yang ketiga, analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data. Yang keempat, membuat dan menyusun daftar pertanyaan dan wawancara. Selanjutnya yaitu database manajemen sistem atau DBMS. Adalah sistem pengorganisasian dan pengolahan database pada komputer. Sistem ini dirancang untuk mampu melakukan berbagai data dengan beberapa referensi data yang sama. Perbedaan basis data dengan DBMS. Basis data dan DBMS sangat diperlukan dalam konsep basis data. Secara artian, keduanya sangat berbeda. Basis data adalah data atau rekod dari data, sedangkan DBMS adalah aplikasi untuk mengelola data atau record tersebut, dan juga untuk menambahkan data, menghapus, mengubah, dan menampilkan database. Komponen dari DBMS, yang pertama itu hardware atau perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan tergantung dengan kebutuhan sistem dan kegunaan DBMS. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Perangkat lunak di sini adalah DBMS. Sistem operasinya termasuk perangkat lunak pendukung jaringan jika data tersebut terletak dalam suatu jaringan. Yang ketiga itu prosedur, instruksi dan pengaturan yang mengatur desain dan penggunaan database.
Selanjutnya yaitu elemen utama DBMS. Yang pertama, data pengguna. Hampir semua database merepresentasikan data pengguna sebagai relasi dengan menganggapnya sebagai tabel data. Kolom dalam tabel berisi field atau atribut dan baris tabel berisi record atau rekaman. Yang kedua, metadata. Metadata berisi struktur dari suatu tabel. Metadata disebut dengan sistem tabel. Yang ketiga, indeks. Indeks digunakan untuk meningkatkan kinerja dan akses suatu database. Tipe data ini disebut dengan overhead data. Terdiri dari prinsip-prinsip indeks serta beberapa pengguna struktur data linked list. Yang keempat yaitu aplikasi metadata. Aplikasi metadata digunakan untuk menyimpan struktur dan format dari user form, report, queries, dan komponen-komponen aplikasi lainnya. Ya, selanjutnya yaitu pemilihan database ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor teknis, yang kedua faktor ekonomi, dan yang ketiga yaitu faktor organisasi politik. Selanjutnya yaitu pengoperasian arsitektur basis data dibangun menggunakan format bahasa yaitu DDL dan DML. Yang pertama yaitu DDL, Data Definition Language, merupakan suatu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh perintah DDL misalnya create index, alter table, drop view, dan drop index. Yang kedua yaitu DML, Data Manipulation Language, merupakan satu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau manipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Dengan DML kita dapat yang pertama itu mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data, yang kedua yaitu menyisipkan informasi baru dalam basis data, yang ketiga menghapus informasi dari tabel. Selanjutnya yaitu tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS. Pertama, file induk atau master file. File induk acuan atau reference master file. File induk yang recordnya relatif statis, jarang berubah nilainya. Misalnya file daftar gaji atau file mata kuliah. Yang kedua yaitu file induk dinamik atau dynamic master file. File induk yang nilai dari record-recordnya sering berubah atau sering dimutakhirkan. Jenis transaksi yang kedua yaitu file transaksi atau transaction file. File ini disebut file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Yang ketiga yaitu file laporan atau report file. File ini bisa disebut output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Yang keempat, yaitu file sejarah atau history file. File ini bisa disebut file arsip, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu file pelindung atau backup file. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Bab kedua yaitu basis data relasional. Basis data relasional merupakan suatu cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori. Data relasional menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Untuk menerapkan sebuah basis data dibutuhkan perangkat lunak atau software khusus. Perangkat lunak ini disebut sistem pengelola basis data. Keunggulan basis data relasional. Yang pertama itu bentuknya sederhana. Yang kedua, mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam basis data relasional ada 6. Yang pertama yaitu relasi, sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Yang kedua yaitu atribut. Atribut merupakan kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga yaitu tuple. Tuple merupakan baris pada sebuah relasi. Yang keempat
yaitu domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Dan yang kelima yaitu derajat atau degree, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Dan yang terakhir yaitu kardinal. Selanjutnya yaitu relational key. Ada beberapa macam relational key. Yang pertama yaitu super key, sebuah atau sekumpulan atribut yang secara ilmiah mengidentifikasi sebuah baris dalam tabel relasi. Yang kedua yaitu candidate key. Adalah relasi mungkin mempunyai lebih dari satu key, masing-masing disebut candidate key. Yang ketiga yaitu primary key. Adalah candidate key yang dipilih sebagai pengidentifikasi unik untuk sebuah tabel relasi. Yang keempat yaitu alternate key. Adalah suatu skema relasi dapat memiliki atribut yang menunjuk primary key dari relasi lain. Atribut ini disebut foreign key. Relational integrity rules. Yang pertama yaitu null. Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tersebut. Yang kedua, entity integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Yang ketiga yaitu referential integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa pada basis data relasional. Yang pertama, bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol sistematis. Ada berapa macam dalam bahasa formal. Yang pertama itu aljabar relasional. Bahasa query prosedural, pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua, kalkulus relasional. Bahasa query non prosedural, pemakai menspesifikasikan data apa yang digunakan yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Bahasa yang kedua yaitu bahasa komersial. Bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya atau user friendly. Contoh-contohnya yang pertama yaitu Quell, berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Yang kedua yaitu QBA, berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Yang ketiga yaitu SQL. SQL berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. Selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Tujuan dari normalisasi, yang pertama untuk menghilangkan kerangkapan data, yang kedua untuk mengurangi kompleksitas, yang ketiga untuk mempermudah pemodifikasian data. Proses normalisasi, yang pertama data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Selanjutnya yaitu tahap normalisasi. 1. Bentuk tidak normal kumpulan data yang direkam dan tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu, sehingga bisa saja datanya tidak lengkap atau terduplikasi. Yang kedua, bentuk normal pertama. Bentuk normal pertama terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak. Yang ketiga yaitu bentuk normal kedua. Akan terpenuhi jika data telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama. Dan setiap atribut yang bukan kunci haruslah bergantung secara fungsional terhadap atribut kunci atau primary key. Yang keempat yaitu bentuk normal ketiga. Bentuk normal ketiga telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama dan kedua, serta tidak terdapat transitive diferensi, yaitu sebuah atribut yang bukan kunci selain bergantung kepada atribut kunci. Yang kelima yaitu bentuk normal Boyce code. BCNF memiliki ketentuan yaitu masing-masing atribut utama
bergantung fungsional penuh pada masing-masing kunci, di mana kunci tersebut bukan bagiannya. Yang keenam yaitu bentuk normal keempat. Relasi dalam bentuk normal keempat jika relasi dalam BCNF dan tidak berisi ketergantungan banyak nilai. Yang ketujuh, bentuk normal kelima. Bentuk normal kelima berurusan dengan properti yang disebut join tanpa adanya kehilangan informasi atau lossless join. Selanjutnya yaitu ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional menggambarkan hubungan atribut dalam sebuah relasi. Suatu atribut dikatakan functionally different pada yang lain jika kita menggunakan harga atribut tersebut untuk menentukan harga atribut yang lain. Selanjutnya yaitu simbol yang digunakan adalah untuk mewakili functional difference. Yang pertama, X menuju Y. X dan Y adalah atribut dari sebuah tabel. Berarti secara fungsional X menentukan Y atau Y bergantung pada X. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai X yang sama, maka nilai Y juga sama. Yang kedua, yaitu kode barang, nama barang. Karena untuk setiap nilai kode barang yang sama, maka nilai nama barang juga sama. Bab 3, siklus hidup perancangan basis data. Perancangan database atau database planning merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application life cycle direalisasikan seefektif dan seefisien mungkin. Terdapat 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi, yaitu yang pertama, identifikasi rencana dan sasaran atau goals dari enterprise termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Ketiga, penaksiran kesempatan IT yang mungkin memberikan keuntungan kompetitif. Metodologi untuk mengatasi hal tersebut di atas yaitu yang pertama, database planning mission statement. Untuk database project mendefinisikan tujuan utama dari aplikasi database. Yang kedua, database planning mission objective. Ketika mission statement telah didefinisikan, maka mission objektif didefinisikan. Setiap objektif atau tujuan harus mendefinisikan tugas khusus yang harus didukung oleh database. Database planning juga harus menyertakan pengembangan standar-standar yang menentukan. Yang pertama, bagaimana data akan dikumpulkan. Yang kedua, bagaimana menspesifikan format atau bentuk data. Yang ketiga, dokumentasi penting apakah yang akan diperlukan. Yang keempat, bagaimana desain dan implementasi harus dilakukan. Selanjutnya, definisi sistem atau system definition menjelaskan batasan-batasan dan cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user atau user view yang utama. User view mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database dari perspektif diantaranya aturan kerja khusus seperti manager atau superior. Aplikasi database dapat memiliki satu atau lebih user view. Selanjutnya yaitu analisis dan pengumpulan kebutuhan atau requirement, collection and analysis. Suatu proses pengumpulan dan analisa informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi tersebut untuk identifikasi kebutuhan user pada sistem baru. Informasi dikumpulkan untuk setiap user view utama meliputi pertama, deskripsi data yang digunakan atau dihasilkan. Yang kedua, detail mengenai bagaimana data digunakan atau dihasilkan. Yang ketiga, beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Aktivitas penting lainnya adalah menentukan bagaimana mengatur aplikasi database dengan multiple user view. Ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama, centralized approach. Yang kedua, view integrated approach. Yang ketiga, combination of both approach. Pendekatan terpusat atau centralized approach. Yang pertama, kebutuhan untuk setiap user view digabungkan menjadi sekumpulan kebutuhan. Yang kedua yaitu sebuah global data model dibuat berdasarkan atas penggabungan kebutuhan. Pendekatan integrasi view atau view integration approach. Pertama, kebutuhan untuk setiap user view digunakan untuk membangun model data terpisah untuk merepresentasikan user view tersebut. Yang kedua, model data yang merepresentasikan user view tunggal disebut local data model dan tersusun atas diagram dan dokumentasi yang secara formal menggambarkan kebutuhan dari user view khusus terhadap database. Yang ketiga, kemudian local data model digabungkan
untuk menghasilkan global data model untuk merepresentasikan seluruh user view untuk database. Database design merupakan suatu proses pembuatan sebuah desain database yang akan mendukung tujuan dan operasi suatu enterprise. Tujuan utamanya adalah yang pertama, merepresentasikan data relationship antar data yang dibutuhkan oleh seluruh area aplikasi utama dan user group. Yang kedua, menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang diperlukan pada data. Yang ketiga, menspesifikasikan desain minimal yang secara tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan performa yang ditetapkan pada sistem, misal waktu respon. Pendekatan dalam desain database. Yang pertama, top down. Diawali dengan pembentukan model data yang berisi beberapa entitas high level dan relationship, yang kemudian menggunakan pendekatan top down secara berturut-turut untuk mengidentifikasi entitas lower level, relationship dan atribut lainnya. Yang kedua, bottom up. Dimulai dari atribut dasar yaitu sifat-sifat, entitas, dan relationship dengan analisis dari penggabungan antar atribut yang dikelompokkan ke dalam suatu relasi yang merepresentasikan tipe dari entitas dan relationship antar entitas. Yang ketiga, yaitu inside out. Berhubungan dengan pendekatan bottom up tetapi sedikit berbeda dengan identifikasi awal entitas utama dan kemudian menyebar ke entitas relationship dan atribut terkait lainnya yang lebih dulu diidentifikasi. Yang keempat, mix. Menggabungkan pendekatan bottom up dan top down untuk bagian yang berbeda sebelum pada akhirnya digabungkan. Selanjutnya yaitu 3 fase database design. Yang pertama, conceptual database design. Suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise, independen dari keseluruhan aspek fisik. Yang ketiga, physical database design. Suatu proses menghasilkan deskripsi implementasi database pada penyimpanan sekunder. Selanjutnya, DBMS selection atau optional. Pemilihan DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi database dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju desain logikal, asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan sistem. Tahap-tahap utama untuk memilih DBMS. Yang pertama, mendefinisikan terminologi studi referensi. Yang kedua, mendaftar 2 atau 3 produk. Yang ketiga, evaluasi produk. Yang keempat, rekomendasi pilihan dan laporan produk. Selanjutnya yaitu desain aplikasi. Desain interface user dan program aplikasi yang menggunakan dan memproses database. Desain database dan aplikasi merupakan aktivitas paralel yang meliputi 2 aktivitas yang penting, yaitu pertama, transaction design. Transaksi adalah satu aksi atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh user tunggal atau program aplikasi yang mengakses atau merubah isi dari database. Terdapat 3 tipe transaksi. Yang pertama, retrieval transaction. Digunakan untuk pemanggilan data untuk ditampilkan di layar atau menghasilkan suatu laporan. Yang kedua, update transaction. Digunakan untuk menambahkan record baru atau menghapus record lama atau memodifikasi record yang sudah ada dalam database. Yang ketiga, mix transaction. Meliputi pemanggilan dan perubahan data. Yang ketiga yaitu user interface design. Beberapa aturan pokok dalam pembuatan user interface. Yang pertama, meaningful detail. Yang kedua, comprehensible interaction. Yang ketiga, logical grouping and sequencing of field. Yang keempat, visually appealing layout of the form or report. Yang kelima, familiar field label. Yang keenam, consistent terminology and abbreviation. Yang ketujuh, consistent use of color. Yang kedelapan, visible space and boundaries for data entry field. Yang ke-9, convenient cursor movement. Yang ke-10, error correction of individual character and entire file. Yang ke-11, error message for unacceptable values. Yang ke-12, optional field marked clearly. Yang ke-13, explanatory message for field. Selanjutnya yaitu prototyping. Membuat model kerja suatu aplikasi database. Tujuan utama dari pembuatan prototyping adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi feature dari sistem yang berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua, untuk memberikan perbaikan-perbaikan atau penambahan feature baru. Yang ketiga, untuk klarifikasi kebutuhan user. Dan yang keempat, untuk evaluasi feasibilitas.
Terdapat dua macam strategi prototyping digunakan saat ini, yaitu yang pertama recruitment prototyping, yang kedua evolutionary prototyping. Selanjutnya yaitu implementation, merupakan realisasi fisik dari database dan desain aplikasi. Implementasi database dicapai dengan menggunakan yang pertama DDL untuk membuat skema database dan file database kosong. Yang kedua, DDL untuk membuat user view yang diinginkan. Yang ketiga, 3GL dan 4GL untuk membuat program aplikasi. Selanjutnya, data conversation and loading. Pemindahan data yang ada ke dalam database baru dan mengonversikan aplikasi yang ada agar dapat digunakan pada database yang baru. Tahapan ini dibutuhkan ketika sistem database baru menggantikan sistem yang lama. Selanjutnya yaitu testing. Suatu proses eksekusi program aplikasi dengan tujuan untuk menemukan kesalahan dengan menggunakan strategi tes yang direncanakan dan data yang sesungguhnya. Selanjutnya, operational maintenance. Suatu proses pengawasan dan pemeliharaan sistem setelah instalasi, meliputi yang pertama pengawasan performa sistem. Jika performa menurun, maka memerlukan perbaikan atau pengaturan ulang database. Yang kedua, pemeliharaan dan pembaharuan aplikasi database jika dibutuhkan. Yang ketiga, penggabungan kebutuhan baru ke dalam aplikasi database. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perancangan basis data. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang basis data. Di antaranya, yang pertama, miliki perspektif globalnya. Yang kedua, gunakan perancangan atas bawah. Yang ketiga, berikan informasi secara selektif. Yang keempat, berikan database yang berbeda untuk manajemen yang beda. Yang kelima, jangan mengubah file yang ada. Bab 4. Pemodelan data. Basis data relasional. Model relasional terkait dengan 3 aspek: struktur data, integritas data, dan manipulasi data. Variable vs value. 1. Relation variable adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Yang kedua, relation value adalah nilai yang dikandung suatu relasi pada suatu waktu disebut instan. Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi 3. Yang pertama, base relation, relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data. Yang kedua, derived relation, relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional. Yang ketiga, view, derived relation yang memiliki nama. Bahasa pada basis data relasional. Yang pertama, bahasa formal, bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Yang kedua, bahasa komersial, bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya atau user friendly. Selanjutnya yaitu pemodelan data. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi data. Selanjutnya itu model data berbasis objek, merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya. Terdiri atas entity relationship model, semantic model, dan binary model. Selanjutnya, model data berbasis record. Model ini berdasarkan record atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antar data dalam basis data. Model ini terdiri atas hierarchical model, network model, dan relational model. Selanjutnya yaitu model data fisik. Model ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini terdiri atas unifying model, dan frame memory. Selanjutnya yaitu entire relational model. Pada hakikatnya, perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu IR diagram, berfungsi untuk dapat menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam 3 macam bentuk relasi, yaitu satu-satu, satu banyak, dan banyak-banyak. Pertama yaitu domain data, disebut juga sebagai himpunan entitas diwakili oleh diagram kotak.
Yang kedua, field data atau atribut diwakili oleh diagram lingkaran atau elips. Dan yang ketiga, hubungan atau relasi antar domain diwakili oleh jajaran genjang. Selanjutnya, konsep dasar IL modeling. Pertama, entity types. Model relasi entity didasarkan pada persepsi dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek dasar yang disebut entity dan relasi antar entity. Entity adalah objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Entity dikarakterisasi dan dipresentasikan dengan suatu gugus atribut. Setiap atribut terdapat suatu himpunan nilai yang dapat diberikan pada atribut tersebut, yang dikatakan sebagai domain dari suatu atribut. Selanjutnya, relationship types. Relation adalah suatu asosiasi di antara beberapa entitas. Relationship types adalah jumlah tipe entitas yang ada dalam suatu relasi. Derajat relationship terdiri atas suatu binary relationship set adalah relasi antara dua entitas. Yang kedua, relationship set adalah relasi antara tiga entitas. Yang ketiga, nairy relationship set adalah relasi antara n entitas. Selanjutnya yaitu langkah-langkah teknik yang dapat dilakukan untuk membuat merancang diagram entity relationship. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlihat. Yang kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas untuk setiap himpunan relasi. Dan yang kelima, melengkapi himpunan entitas. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where it at? Bitches on my line.